biasa, transdermal adalah satu teknologi, dan Dokter Talk ada suatu ruang yang dirancang secara khusus untuk melakukan edukasi. Dan pada malam hari ini kita mau mendalami lebih jauh lagi karena ada begitu banyak hal yang sangat bisa ditelusuri dan membuat kita semakin amazing, dengan semakin heran, semakin kagum dengan teknologi kita. Siapakah tamu kita pada malam hari ini? Seorang ahli nutrien, kita sebutnya sebagai mikronutrien yang menempuh ilmu herbal itu di negeri Belanda, lalu kemudian melanjutkan ke London di UK untuk memperdalam soal bionutriennya atau naturopati, seorang naturopati. Nah, naturopati itu apa persisnya? Itu adalah semua pendekatan-pendekatan yang melakukan pendekatan alamiah dikombinasikan dengan kekayaan alam semesta, anugerah alam yang sudah disediakan oleh Tuhan yang maha luar biasa, tapi dipadukan dengan gaya hidup, dengan lifestyle, dengan olah nafas, dengan gaya olahraga dan gaya istirahat, dan lain sebagainya. Pokoknya menarik sekali. Dan beliau terkenal sebagai orang yang menganjurkan sebagai detoksifikasi untuk kita memperoleh kesehatan secara alami dan terapi jus. Reputasinya bukan hanya ada di nasional, tapi beliau juga pembicara di Asia, dan bahkan setahun 2 kali itu selalu terbang ke Amerika untuk mendapatkan keilmuan tentang bagaimana mendapatkan sehat secara alamiah. Dan saya masih ingat ketika 2-3 minggu lalu memperkenalkan kepada beliau soal konsep transdermal itu, seperti seorang Archimedes, beliau mengatakan, Eureka, aha, ini dia yang saya tunggu-tunggu. Satu mata rantai yang hilang, yang dicari-cari, dan luar biasa. Tanpa berpanjang lebar pada hari ini, kita akan berbincang-bincang dengan Sir Frederick Waworuntu, berasal dari Manado, dan nanti beliau akan membahas dari sudut yang sangat luar biasa, dari sudut ingredient yang ada dalam produk-produk transdermal kita. Tapi sebelumnya, saya akan juga memanggil sebagai pengantar nanti Dr. Setio, seperti bagaimana biasanya, akan memberikan edukasi singkat mengenai keunggulan transdermal kita dibanding transdermal lainnya. Nah, Dr. Setio mungkin bicara soal sekitar 15 menit, lalu kemudian nanti akan memberi waktu kepada Dr. Sir Waworuntu sekitar 30 menit, lalu seperti biasa kita lanjutkan dengan yang unik di kelas kita akan mengadakan tanya jawab. Begitu Mas Pras, karena mungkin belum banyak yang kenal dengan Dr. Setio, meskipun saya yakin sebagian besar sudah kenal, tapi tidak ada jeleknya kita akan melihat lagi siapakah sosok Dr. Setio yang selalu dinanti-nanti kehadirannya untuk berbagi ilmu. Mari kita saksikan video berikut ini. Silakan Mas Pras. Mari kita sambut Dr. Setio yang akan memaparkan sedikit mengenai apa itu keunggulan dari cara penyediaan obat atau juga nutrisi ke dalam tubuh kita, transdermal nanowave. Silakan dokter, waktu sepenuhnya milik Dr. Setio.
Terima Mari teman-teman kasih. kita tekan angka 45 untuk dokter kita yang selalu setia menemani kita. Sudah ada hampir 300 orang dokter yang akan belajar. Siap. Oke, silakan dokter. Baik, terima kasih Pak Julius, terima kasih Mas Pras, terima kasih One More International. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebahagiaan buat kita bersama. Tadi ribut di Bogor karena luar biasa acaranya, dan sekarang kita lanjutkan dengan Zoom Dr. Talk, tapi juga spesial. Karena seperti tadi disampaikan sama moderator kita akan belajar khusus. Kita akan belajar yang lebih spesifik mengenai kandungan, ingredient yang ada di dalam produk One More International. Ini menarik. Sekali lagi, kalau selalu disebutkan Dr. Setio, saya adalah betul-betul ingin belajar dan belajar dan belajar lagi. Jadi mudah-mudahan Pak Julius, Mas Pras, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ini ada guru saya, kalau saya katakan juga, guru saya harus belajar banyak, saya harus buru-buru ketemu dengan Pak Amri Yusra. Beliau stay di Sydney dan tadi mengikuti acara Bogor, sekarang juga hadir pada malam hari ini. Australia sudah mulai mengibarkan One More International. Mudah-mudahan kita akan sama nih, belajar dari beliau, dari Dr. Frederick mengenai spesifik sekali kandungan. Tapi sebelum itu saya akan tetap mengingatkan teman-teman semua. Jadi saya akan masuk di dalam materi. Sekali lagi ini hanya Mas Pras kayaknya ada yang belum di stop. Saya bisa masuk untuk oke, sekarang masuk. Ini adalah materi yang tidak akan pernah putus Bapak Ibu sekalian. Saya akan mudah-mudahan selalu dengan materi ini, karena ini adalah mengingatkan kita. Artinya adalah belajar dan belajar lagi, mengingatkan kita selalu dengan proses seperti ini. Tapi yang menarik pada malam hari ini adalah dari mulai judulnya. Dokter Setio mohon izin. Suaranya tidak ada, Dok. Halo? Mohon maaf, suaranya kok hilang, Mas Pras? Betul, suara dokter hilang. Oh, oke, suara dokter hilang. Teman-teman, kita tadi memang dokter mengatakan di Bogor sedang hujan deras. Hujan, betul. Dan sinyal saya juga dalam perjalanan dari Bogor, tapi sudah
mau dekat ke rumah di Jakarta. Mohon bersabar sebentar teman-teman ya. Sambil menunggu dokter yang sedang mungkin berusaha untuk koneksinya berjalan baik. Kita doakan. Ada Pak Edward dari Sabah, Malaysia. Selamat datang Pak Edward. Nah, kita boleh sedikit cerita mungkin ya, sambil menunggu Dr. Setio menyambung kembali. Boleh minta tolong diketikkan angka 1 seandainya suara saya kedengaran dengan jelas, teman-teman. Ketikkan angka 111 sambil kita doakan semoga Dr. Setio bisa tersambung kembali. One More Lola, terima kasih angka 1, Bu Ulfatul Karimah juga nomor 1. Terima kasih, berarti saya masih normal koneksinya ya. Oke, saya mungkin cerita sedikit atau mungkin boleh kita sapa di sini. Mas Pras boleh dibantu supaya Prof. Dr. Frederick bisa buka mic. Sudah. Selamat malam, Sir. Selamat malam, Prof. Frederick. Apakah bisa buka mic? Ini akunnya atas nama Prof. Fred kan? Fred Ya, di sininya. Prof. Ya, sudah saya jadikan co-host. Oke. Teman-teman, Profesor Frederick ini tinggal di Manado, dan beliau adalah, kalau teman-teman dari tahun sekitar, nanti tolong dibetulkan kalau salah dokter, sekitar mungkin awal tahun 2000-an, itu sekarang Dr. Frederick sudah masuk. Anda pernah dengar soal istilah detox dan juga terapi jus untuk sehat. Nah, beliau inilah pelopornya. Bahkan dibilang sebenarnya mempunyai hak paten untuk mengatakan bahwa resep-resep beliau ini yang dilakukan oleh banyak orang dan sudah membantu begitu banyak orang, itu berasal dari seorang putra terbaik di Indonesia, putra terbaik dari Manado, Sulawesi Utara, yaitu Prof. Frederick Waworuntu. Apakah suara bisa kedengaran, Prof. Frederick, untuk bisa menyapa audiens yang sudah lebih dari 300 ya, orang? saya sudah di mute sekarang. Terima kasih Pak Julius. Terima kasih Dr. Setio. Terima kasih rekan-rekan di Zoom One More ini. Terima kasih untuk perkenalan saya. Lanjutkan Pak Julius. Oke, terima kasih, Sir. Jadi sangat berbahagia kami karena ada seorang putra terbaik Nusantara yang memang motor kesehatan yang sudah bergabung di PT One More untuk menjadi duta kesehatan. Nah, sudah tersambung lagi dengan Dr. Setio. Dr. Setio, Masuk ya suara saya, Pak. Suara bagus? Suara bagus. Bisa diterima lagi suara saya? Ya, silakan Dr. Setio. Baik, selamat datang Profesor Frederick. Senang sekali saya melihatnya di layar, luar biasa. Ini sudah menunggu, teman-teman kita sudah menunggu hampir 360 orang. Minta saya dijadikan co-host lagi, atau saya sudah bisa masuk dengan co-hostnya, materi saya akan masukkan. Izin hanya beberapa menit saya akan menyampaikan. Sudah masuk Pak Julius? Ya, sedang started screen-nya. Oke, silakan Dr. Setio sudah. Baik, saya ulangi lagi Bapak Ibu sekalian. Yang akan kita menarik ini adalah pengobatan sendiri. Selama ini kita selalu diobati sama oleh orang lain. Saya tidak akan menyebut, yang pasti adalah selalu oleh orang lain, selalu bersandar ke orang lain. Nah, sekarang kita diskusikan bagaimana kita bisa mengobati sendiri, bisa mengatur sendiri, bisa melakukannya sendiri tanpa harus orang lain. Kenapa demikian? Karena telah dijembatani, telah difasilitasi oleh One More International. Telah disediakan rangkaian produk dengan transdermal nanowave. Di samping teknologinya, tapi nanti akan disinggung ini yang lebih spesifik lagi nih. Profesor Frederick akan menyinggung mengenai nutrisinya. How to deliver nutrisi ini. Sehingga terbentuklah satu sistem. Sistem ini berarti menyangkut juga bagaimana pengobatan secara sendiri. Mudah-mudahan ini adalah diskusi yang menarik. Kenapa demikian? Balik lagi saya sampaikan. Ketika kita menyerahkan kepada orang lain, ketika kita memberikan kesempatan orang lain untuk mengobati diri kita, sekali lagi, hasilnya Bapak Ibu sekalian sudah tahu. Hipertensi tidak sembuh. Hipertensi makin banyak. Stroke makin banyak. Penyakit ginjal kronis sampai cuci darah makin meningkat. Diabetes tidak turun, makin meningkat. Demikian juga dengan kanker. Demikian juga dengan
kegemukan atau obesitas. Saya mudah-mudahan hanya dalam waktu yang singkat ingin menyampaikan. Kita menyerahkan kepada orang lain, tapi kemudian hasilnya tergambar di data ini. Riset Kesehatan Dasar 2018, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Marilah kita berpikir yang berbeda. Tadi masih ingat kalimat dari Pak Ismet, Iskandar Idrus menyampaikan, biarkan orang lain berbicara. Kita jangan mendengarkan lagi pembicaraan itu. Kita tetap melangkah dan mendiskusikan hal pengobatan sendiri. Bagaimana mengobati diri sendiri. Biarkan orang lain bicara yang lain, dan kita semuanya akan bisa. Kalau sudah ada punya pengalaman, ternyata bisa. Ternyata ada teman-teman yang bisa melakukannya. Maka kemudian transfer akan terjadi mengobati orang lain. Ini yang jauh lebih istimewa, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Singkat saya menyampaikan, kenapa demikian? Balik lagi ke yang tadi. Ya, lakukan yang orang lain tidak lakukan. Ketika orang lain masih bersandar ke orang lain untuk pengobatannya, maka obati diri sendiri. Dengan cara transdermal nanowave teknologi. Tidak ada cara lain. Kenapa tidak ada cara lain? Karena nanti kita bicara teknologi. Nanti kita bicarakan, nanti Prof. Hendrik akan menyampaikan apa nutrisinya. Kenapa sedemikian istimewa? Kenapa sedemikian dahsyat hasilnya? Prinsipnya kita harus melakukan yang orang lain tidak lakukan. Kenapa? Karena ada payung hukum. Payung hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 103/2014 tentang pelayanan kesehatan yang bukan dengan obat. Yang bukan dengan bersandar ke orang lain, bersandar ke pihak lain, tapi kita melakukan. Ini pasti memberikan kepastian hukum. Pasti di sini kalimatnya. Bagi siapapun yang mengobati diri sendiri atau berusaha berikhtiar melakukan rangkaian usaha untuk penyembuhan diri sendiri. Pengguna. Nah, ketika teman-teman punya pengalaman mampu melakukan itu, berarti akan bisa memberikan pelayanan kesehatan kepada yang lain. Tidak bicara obat. Bicaranya nutrisi. Nutrisi, nutrisi. Ini adalah gambaran yang kita tahu semua. Diajarkan untuk minum obat di rumah. Sekali lagi, diajarkan untuk minum obat di rumah. Pil, tablet, dan seterusnya. Tapi ternyata hasilnya yang tadi, Bapak-Ibu sekalian. Dan di sini ada keterbatasan banyak. Salah satunya adalah fast metabolism. Ini akan mengurangi banyak sekali yang dimasukkan ke dalam saluran pencernaan kita. Ketika diperlukan sesuatu yang akut, ketika diperlukan sesuatu yang sangat perlu sekali, maka dilakukan injeksi. Ini pun sama, ada keterbatasan. Karena hanya dilakukan oleh orang-orang yang mampu. Tidak boleh oleh sendiri, kecuali insulin yang sangat simpel suntikannya. Tapi yang lain ini adalah batasan. Berkembanglah transdermal. Nah, transdermal ini pun sudah ada, Bapak-Ibu sekalian. Jadi bukan barang baru, transdermal sudah ada. Tapi di samping keunggulan yang ada, yang bisa dirasakan oleh teman-teman, tapi ada batasan juga. Ini cerita yang sering, ada cerita yang masih kita dengar nih. Adanya gatal di kulit, adanya skin irritation atau iritasi kulit. Kemudian ada keterbatasan obat, dan plasma di dalam darah juga sama. Akan mengalami kesulitan sekali. Tapi mohon dicatat, ini adalah transdermal. Bukan transdermal nanowave teknologi One More International. Ini kalimatnya yang membedakan. Kenapa demikian? Karena One More International berusaha memperbaiki. Ini adalah strategi perbaikannya. Bagaimana strategi peningkatan perbaikan daripada transdermal, apapun, kalau di sini masih disebutkan sebagai obat, apapun yang akan di-delivery, apapun yang akan disampaikan, yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Nah, ini yang dipakai oleh One More International. One More International menggunakan strategi tersendiri untuk mendapatkan transdermal nanowave teknologi serangkaian produknya. Jadi berbeda sekali. Sekali lagi berbeda. Nah, ini yang harus kita siasati. Kita sangat bersyukur dari waktu ke waktu masih ada kesempatan untuk belajar lagi, belajar lagi. Saya pun sama, belajar lagi dan belajar lagi, belajar lagi. Ini sudah sering saya sampaikan, tapi tidak akan pernah
tidak disampaikan. Kenapa demikian? Karena akan selalu mengingatkan kita. Ketika masuk pil, tablet, dan seterusnya ke dalam pencernaan kita 300 mili, maka 30% sudah keluar. Artinya dari 300 mili ini hanya 70% yang akan berjalan terus. Perjalanannya masuk ke dalam portal, sistem portal pembuluh darah sampai ke liver. Dan 70% ini ternyata di metabolisme 60%-nya. Jadi 70% ini hanya tersisa 40% Bapak Ibu sekalian. Bukan 40% dari 300 mili, tapi 40% dari 70%-nya. Sehingga hasilnya adalah 70%, 40%, maka hanya ada 28% yang masuk ke dalam tubuh. Yang masuk ke dalam tubuh melalui pembuluh darah. Artinya perbandingannya jelas sekali jauh. 300 mg yang masuk hanya 84 mg. Sekali lagi, ini adalah kemampuan yang bisa dilakukan oleh transdermal berbicara mengenai kadar ketersediaan hayati, bioavailability. Jadi di dalam darah, di dalam plasma kita, maka harusnya tidak 84 mg, tapi harusnya mendekati sekali dengan 300 mg. Atau dengan kata lain, harus berusaha mencapai 100%. Inilah transdermal. Nah, transdermal sudah memahami, semuanya sudah memahami, tapi keterbatasannya, molekulnya adalah single, Bapak Ibu sekalian. Molekulnya hanya satu. Dan kimia, skopolamin, klonidin, nikotin, estradiol, semuanya single, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah transdermal, bukan One More International. Perjalanannya panjang dari 79 sampai hari ini pun, sampai sekarang pun masih tetap berkembang. Tapi ingat, secara keseluruhan adalah single. Ini harus kita pahami Bapak Ibu sekalian. Kalaupun ada, tapi berbeda. Kenapa berbedanya? Ini yang membedakan. Yang pertama, ketika berbicara kimia, ternyata hasilnya adalah perjalanan penyakit makin naik. Maka kalimat di sini ditambahkan. Sekali lagi, kalimat di sini ditambahkan, chemicalnya diperbaiki. Artinya, kita tidak berpikir lagi kimia. Kita tidak harus berpikir lagi kimia. Nanti Profesor Frederick Warantu akan menyampaikan apa sebetulnya nutrisi. Saya ingin menggarisbawahi Bapak Ibu sekalian, di sini yang kita bicarakan justru adalah nutrisi. Jadi yang dipilih oleh One More International adalah nutrisi. Kemudian patch-nya, sekali lagi patch-nya sendiri diperbaiki. Tidak seperti patch yang lain. One More International punya teknologi untuk memperbaiki patch. Kemudian berikutnya lagi adalah menggunakan gelombang, menggunakan sonoporesis. Ini adalah teknologi gelombang, sehingga materi yang ada itu akan penetrasinya jauh lebih dalam lagi. Sudah diperbaiki, ini nomor 3-nya. Perbaikannya tambah tinggi lagi. Mohon maaf. Kemudian menggunakan elektrik, menggunakan magnetik, menggunakan elektroforesis. Ini pun sama. Akan membantu penetrasi nutrisi masuk. Kemudian iontoforesis, ini menggunakan teknik tersendiri. Gambarnya saja sudah berbeda, bukan lagi kimia, tapi berbeda. Di sini sudah ada elektrik, sudah ada sound, maka di sini adalah peranan ion. Maka muncullah silver ion yang masuk di dalam produk atau salah satu produk One More International. Nah, yang terakhir ini yang menarik. Jadi di dalam patch ini ada tempat nutrisinya, ada kantong nutrisi, ada kontainer. Kontainer ini pun dimodifikasi luar biasa. Sehingga apa yang terjadi? Satu persatu nutrisi, satu persatu kandungan, itu akan masuk secara sempurna. Karena ada timingnya, ada time release-nya, ada waktu yang ditentukan. Ini yang tidak dipunyai oleh transdermal lain. Bangga Bapak Ibu sekalian, berkawan, bersaudara, berkeluarga dengan One More International karena teknologi vesicle formation. Ketika ini diperbaiki,
maka tidak mungkin atau tidak akan pernah berbicara lagi satu komponen. Tidak akan pernah berbicara lagi satu kandungan. Kenapa? Karena ada kontainer yang bisa merilis satu persatu, merilis perlahan-lahan. Pernah mendengar ada kimia, ada obat slow release, time release. Atau ketika melewati saluran pencernaan, maka itu pun tidak rilis dulu. Ketika masuk di usus kecil baru akan rilis. Ini adalah berbicara mengenai kontainernya, berbicara mengenai memodifikasi materi itu agar optimal. Dan yang terakhir, mohon maaf dan terakhir, seluruh materi termasuk patch-nya, sekali lagi termasuk patch-nya, itu dalam ukuran nano. Jadi artinya menggunakan nanoteknologi. Jadi Bapak Ibu sekalian, epidermis dan dermis atau permukaan kulit yang tidak mudah ditembus, yang terbatas ditembus, karena kimia, karena keterbatasan teknologi, ini tidak akan ada lagi hambatan. Sehingga hasilnya adalah seluruh nutrisi bukan dari satu komponen, bukan dari 1-2 kandungan, bahkan banyak kandungannya, misalnya 5, 6, 7, 8, 10 kandungan, ini semuanya bisa masuk secara sempurna. Melalui antar sel, ini adalah antar sel, nembus ke dalam sel, tidak ada lagi pagar, tidak ada lagi benam, ini adalah jalan tol, mengikuti akar rambut, mengikuti kelenjar keringat. Jadi otomatis seluruh yang disediakan dengan time release-nya, dengan teknologi ionnya, dengan teknologi gelombangnya, dengan nanopartikelnya, dengan patch yang istimewa, masuk secara keseluruhan ke dalam tubuh kita. Jadi kalau masih ada orang bertanya, bioavailability-nya ragu menyebutkan 100%, tapi dengan cara seperti ini kita akan yakin 100% nutrisi yang disediakan di masing-masing produk akan masuk secara sempurna, akan masuk secara optimal ke dalam tubuh seseorang. Nutrisi. Inilah yang membedakan, sehingga Bapak Ibu sekalian, lahirlah serangkaian produk. Kita tidak akan bicara produk karena yang luar biasa nanti adalah kita pada diskusinya. Tolong perhatikan, dekamin kandungannya tidak satu. B12 pas tidak satu. Melatonin tidak satu, PNG tidak satu, omevia tidak satu, stem cell banyak isinya, Sorni, kolagen, patch banyak isinya, Sorni, anti-aging mask banyak isinya, banyak kandungannya. Bagaimana dengan Gentleman Night? Bagaimana dengan Ladies Night? Isinya tidak satu kandungan. Inilah yang membedakan transdermal nanowave teknologi dari One More International berbeda total dengan yang lain. Inilah yang memberikan satu keyakinan bahwa kita bisa. Sekali lagi, jangan dengarkan orang lain. Jangan dengarkan pendapat orang lain. Kita bisa self-medication. Memberikan, berusaha, berikhtiar untuk mendapatkan perbaikan pada diri kita. Boleh dicoret, boleh diralat, boleh pakai tanda kutip kalau tidak ingin kalimatnya adalah sembuh atau menyembuhkan. Tapi ingat, nutrisi itu dahsyat. Nutrisi itu memberikan perubahan status klinis seseorang. Yang tadinya jelek menjadi lebih baik. Itulah yang disebut sebagai clinical nutrition. Nutrisi yang memberikan nilai klinis. Harusnya Bapak Ibu sekalian sepakat sekarang. Kalau nutrisi ini memperbaiki klinis seseorang, artinya memberikan satu kesembuhan. Dan itu tidak dilakukan oleh orang lain. Tidak diinfuskan, tidak disuntikan, tidak meminum, tapi melakukannya sendiri. Dengan aplikasi transdermal. Pak Julius, saya ingin teriak lebih panjang, tapi karena waktu, kita lebih baik masuk diskusinya, karena Prof sudah nunggu waktu, saya pengen teriak lebih banyak. Karena Prof Verdik Poweranto lagi nunggu, silakan. Saya kembalikan kepada Pak Julius, dan saya akan setia belajar dari Pak Frederick. Sir, please teach us. Yang semuanya ingin didapatkan dari beliau adalah talking about the nutrition. Mudah-mudahan ini bisa diterima. Terima kasih Pak Julius, saya kembalikan kepada forum. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Saya tidak bosan-bosannya mendengarkan apa yang disampaikan Dr. Setio. Teman-teman boleh ketikkan angka 7.
tanda Anda setuju dan makin pinter karena ikut kelasnya Dr. Setio, ikut dalam kelas Dr. Talk ini. Dan seperti istimewanya tadi saya garis bawahi beberapa, kita itu tidak hanya single formulation, tapi ada bisa combination. Dan dikombinasi beberapa nutrition ingredient itu tantangan sangat luar biasa bagi para formulator. Tapi kita untungnya punya seorang putra bangsa yang hebat, yang sekolah di Belanda, sekolah di UK, dan diakui keilmuannya di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. So we are so very happy, kita mempunyai satu kebanggaan dan juga luar biasa. Dan malam ini saya Dr. Sir Frederick Momoruntu akan menyorot baru salah satu, ini baru pemanasan teman-teman. Karena ilmunya itu akan nanti kita bikin program-program berikutnya. Ini dari sudut formulator ingredient. Nanti kita punya juga seorang ahli, Profesor Kintoko, yang ahli dari sudut metodologinya. Karena beliau seorang farmasis, seorang guru besar di Universitas Ahmad Dahlan di Jogja. So, saya sudah tidak sabar untuk mendengarkan sapaan tadi, sapaan lembut dari Dr. Momoruntu dari Manado sana. Maka sekarang waktunya kita berikan sepenuhnya kepada seorang ahli formulator, seorang ahli herbal, dan juga ahli mikronutrien, expert dari Manado, kebanggaan kita. Prof. Sir Frederick, silahkan untuk berbagi. Ini boleh dibilang icip-icip atau teaser, karena actually kita akan membedah nanti tematik-tematik, bahkan satu produk pun tidak habis dibicarakan semalam ini. Maka kita semakin yakin sudah ada 580 orang yang akan bersiap untuk belajar dari Sir Frederick. Silakan Dr. Frederick untuk berbagi materi atau juga mungkin mau bercerita bagaimana kekaguman terhadap produk-produk ini. Silakan. Baik Pak Julius, Dr. Setio, dan teman-teman yang sudah 308 ya, yang sementara 582. mengikuti 309 sekarang. Saya mau berbagi sedikit, karena saya terdidik di bidang molecular nutrition dan herbal medicine, maka saya sangat tertarik dengan produk-produk herbal di tingkat molekuler. Kenapa? Dalam karir saya 20 tahun terakhir ini mengintervensi orang stroke, orang diabetes, orang kanker, orang autoimun, dan osteoartritis. Yang paling susah itu orang osteoartritis, orang autoimun, orang stroke. Kalau kanker ada obatnya, ada kemoterapi. Saya bisa kasih terapi jus, bisa sinergis. Tapi orang yang sudah osteoartritis, dia harus minum obat anti nyeri seumur hidup. Dan tidak ada perbaikan. Orang stroke, kalau dia sudah stroke 2 kali, dan kemudian tungkai bawah dan lengannya sudah lemah, tidak ada terapi lain. Dia harus latih berjalan di rumah menggunakan terapi yang disarankan boba terapi. Dan intervensi yang saya buat dengan nutrisi itu biasanya 4 tahun. Jika orang itu tidak putus asa, baru ada pemulihan. Anda kali selama 4 tahun dalam pengobatan berapa biaya yang harus dihabiskan dan putus asa. Bagaimana kalau dia stroke kedua? Dan kemarin yang luar biasa, setelah seorang bekas murid saya membawa produk ini, dia telepon saya begini, "Sir, pernah dengar transdermal patch?" Saya bilang, "Oh, itu teknologi bla 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 bla." Saya lebih banyak menjelaskan dari dia. Oh, dia kaget. Langsung bilang, "Punya waktu saya ganggu nggak? Saya mau bawa produknya." Yang kaget saya ngomong begini, "Saya tahu itu di Amerika sudah lebih dari 10 tahun. Tapi kok ada di Indonesia ya?" Saya ngomong begitu, dia bilang ada, langsung dia bawa. Nah, yang luar biasa adalah waktu dia buka patch-nya, saya lihat kok tipis benar. Tadi Dr. Setio sudah memberikan perkembangan dari teknologi patch itu.
Jadi patch pertama kali itu agak tebal karena dia punya jarum kecil. Untuk menusuk ke pori-pori, ini bikin alergi. Dikembangkan pertama kali untuk membawa obat gula dan insulin kepada diabetes tipe 1 anak-anak. Misalnya umur 2 tahun, 3 tahun udah diabetes. Nah, di transdermal ini patch-nya begitu tipis gitu. Kenapa? Karena nanowave. Nah, ini yang luar biasa. Dan inilah yang membuat saya kagum bahwa teknologi sudah sampai di sini. Dan yang luar biasa sebagai seorang yang belajar formula dan menjadi formulator. Contoh, painless. Saya waktu pegang Painless Night itu, sebentar. Jadi waktu pegang Painless Night itu saya kaget karena perusahaan ini terlalu berani memberi nama kepada produknya Painless Night. Artinya tidak ada nyeri lagi sepanjang malam. Saya mau katakan nyeri itu adalah problem bagi banyak orang dan dasar daripada banyak penyakit degeneratif lanjut seperti diabetes, kanker, penyakit ginjal, penyakit liver, penyakit pada persendian. Ya, semua disebabkan oleh silent inflammation atau peradangan diam-diam, peradangan kronik. Dan dia berani memberikan nama Painless Night. Artinya, dia berani menjamin produk ini sepanjang malam tidak ada nyeri. Atau dalam bahasa molekuler, sepanjang malam mediator inflammation mediator itu diblok. Nah, selama ini nyeri adalah tanda kardinal peradangan dan respons jaringan terhadap kerusakan atau infeksi. Apakah kerusakan itu karena infeksi atau karena pertumbuhan yang liar seperti kanker? Nah, respons inflamasi ini ditandai dengan istilah-istilah medis, mungkin vasodilatasi, edema, pembengkakan, akumulasi lokal dari sel darah putih, dan kemudian pembawa pesan antar sel atau yang disebut sitokin atau peradangan. Nah, kita akrab dengan itu waktu virus corona kan, disebut cytokine storm, badai sitokin. Jadi semua orang yang sakit degeneratif itu menjadi gudang dari inflamasi atau peradangan. Gudang dari sitokin. Tinggal tunggu virus corona menghinggap dia sudah. Kalau nggak tertolong dalam 2 minggu pasti lewat. Karena terjadi badai sitokin. Yang membunuh itu bukan virus corona, tapi yang membunuh dirinya sendiri. Karena dia sudah gudang inflamasi. Nah, inflamasi ini disebabkan oleh sistem kekebalan kita yang disebut makrofag, kemudian dia menghasilkan tumor nekrosis faktor alfa. Dengar-dengar aja istilah medisnya. Tapi kalau saya bicara terlalu sukar diterjemahkan sih dalam bahasa Indonesia istilah-istilah ini. Kemudian ada interleukin 6 yang heboh di virus corona. Itu sebenarnya mediator radang untuk banyak inflamasi. Mau kanker, mau corona, mau diabetes. Ya. Jadi mediator radang itu interleukin 6, interleukin 1, kemudian siklooksigenasi 1, siklooksigenasi 2, kemudian prostaglandin, DNOAT. Nah, ini semua kalau bisa diblok, maka peradangan berhenti. Apakah itu peradangan inflamasi yang terjadi pada pembuluh darah yang menyebabkan jantung, stroke, menyebabkan diabetes, menyebabkan kanker. Kalau itu bisa diblok, itu berhenti. Nah, yang luar biasa produk ini menyebut itu. Dalam pikiran saya sebagai ahli formulator waktu baca kemasannya sombong sekali. Si ahli formulator yang buat ini sombong sekali. Kenapa? Bisa bilang painless. Sepanjang malam painless.
Anda tahu nyeri kanker, morfin pun hanya blok bisa 4 jam. Dan dosis dinaikkan dengan tingkat ketergantungan atau adiksi bisa 8 jam, bisa 16 jam. Nah sekarang saya sementara trial untuk mencoba kepada orang nyeri kanker, bahkan nyeri kanker yang hampir tidak ada obat, osteosarkoma dan kondrosarkoma. Saya berharap kalau ini berhasil, ini produk ini luar biasa. Nah, jadi itu mekanismenya, dia memblok. Jadi kalau kita pakai non-steroidal anti-inflammatory drugs atau NSAID atau obat anti nyeri yang biasa diminum kalau ada nyeri, entah nyeri sakit kepala, nyeri sakit pinggang, nyeri otot, nyeri rematik dan sebagainya, yang diminum-minum itu nama umumnya adalah NSAID. Itu semua punya efek samping penggunaan jangka panjang, bisa menyebabkan pendarahan di lambung. Minimal asam lambung naik, kemudian gangguan lambung. Karena itu penggunaan NSAID itu dibatasi oleh dokter 2-3 minggu, kemudian di-cure. Berhenti dulu. Nah, yang jadi persoalan adalah pada orang osteoartritis yang nyeri karena usia tua, nyeri pada persendian dan rematik. Maka penggunaan obat-obat ini. Nah, yang luar biasa di Painless Night ini ada glukosamin. Nah, mari saya mau bahas sedikit kontroversi glukosamin. Sebab pasti nanti Anda akan mengkanvas mereka yang mengerti nutrisi. Mereka mungkin adalah dokter ahli arthritis atau nyeri pada persendian. Atau katakanlah dalam bahasa Inggris low back pain. Nah, jadi begini, European League Against Rheumatism atau EULAR, the National Institute for Clinical Excellence atau NICE, and European Society for Clinical and Economic Aspect of Osteoporosis and Osteoarthritis atau ESCO mengindikasikan bahwa apa yang mereka katakan di sana, bahwa glukosamin dan kondroitin secara oral itu tidak efektif untuk pengobatan osteoartritis. Kemudian kesepakatan dibuat oleh ORC, Osteoarthritis Research Society International. Mereka mengumpul 13 dokter dari berbagai spesialisasi yang relevan. Misalnya primary care, rheumatology, osteopedics, physical therapy, physical and rehabilitation medicine, and evidence-based medicine. Dari 3 benua dan 10 negara, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belanda, Belgia, Swedia, Denmark, Australia, Jepang, dan Kanada. Dan perwakilan dari pasien. Tujuan pertemuan ini adalah memberi pedoman dan instruksi pendekatan non-bedah pada orang yang nyeri pada persendian. Dan menurut pedoman ini, baik glukosamin maupun kondroitin dianggap tidak tepat sebagai obat pengubah penyakit dan pereda nyeri. Walaupun pasien masih gunakan sampai sekarang. Bahkan di Indonesia Anda bisa lihat dijual secara online. Glukosamin, kondroitin. Nah, kenapa mereka buat demikian? Tetapi yang saya katakan tadi, European League Against Rheumatism, EULAR, the National Institute for Clinical Excellence atau NICE, and European Society for Clinical and Economic Aspect of Osteoporosis and Osteoarthritis atau ESCO mengindikasikan bahwa ada perbedaan penggunaan glukosamin oral dan glukosamin transdermal. Nah, ini ya perbedaannya. Mereka merekomendasikan pengiriman lewat kulit sebagai lini pertama untuk semua pasien yang mengalami osteoartritis atau nyeri persendian. Kenapa? Karena tidak ada lintas pertama pada hati yang diterangkan oleh Dr. Setio tadi. Bahwa semua obat yang masuk melalui oral harus masuk ke hati untuk diperiksa. Dan biasanya hati itu menyaring.
Karena itu bioavailability atau ketersediaan hayati dari obat itu disebutkan tadi paling tinggi 30%. Kemudian memberi efek juga pada saluran cerna. Nah, nanowave glukosamin nanopartikel itu ada di bawah 100 nanometer. Di bawah 100 nanometer lebih daripada topical glukosamin atau salep. Jadi begini, kalau orang nyeri, kemudian minum obat anti nyeri, biasa mengganggu lambung. Maka dikembangkanlah salep anti nyeri, kemudian dioles. Tapi itu dia base pakai oil dan sebagainya, bukan molekul nano. Maka perlu waktu lebih lama untuk meresap berdasarkan molekul pembawanya. Tetapi nanowave begitu kecilnya sehingga ya ceritanya begini. Kalau kita pakai mobil, kemudian kita meluncur di Jakarta, kita pakai jalan, bukan jalan tol, macet-macet kan. Nah, kalau kita pakai jalan tol lebih cepat. Jadi contoh begini, kalau kita makan itu obat, itu kira-kira pakai jalan tikus tuh namanya. Kalau di Jakarta. Tapi kalau kita pakai salve, itu seperti jalan tol. Misalnya ikut jalan tol dari arah Jakarta Barat, Anda ke Jakarta Timur, kalau tidak macet, maka menghabiskan kira-kira 4 jam. Tapi kalau ikut jalan tikus 1 hari dengan macet. Jakarta Timur ke Barat, Utara ke Selatan. Coba aja orang Jakarta pasti mengerti itu. Nah ini kalau Anda pakai helikopter, langsung tiba di tempat. Nah teknologi transdermal ini dan molekul nano membawa glukosamin itu, langsung dia menembus interstisial, tidak melalui pembuluh darah, dia tiba di sel, dan karena molekul nano, dia bisa masuk ke sitoplasma. Dan dia mempengaruhi semua mekanisme molekuler dari peradangan yang sudah disebutkan tadi. Tumor nekrosis faktor alfa, interleukin, kemudian siklooksigenase dan prostaglandin. Itu disapu bersih, diblok semua. Itulah yang mencengangkan. Saya ketemu pasien stroke 8 tahun. Stroke pertama dia recovery 4 tahun. Kemudian dia stroke kedua. Di tahun 2021. Kaki dan tangan masih terkulai. Kemudian dia stroke ketiga tahun 2022, bulan Mei. Dia sudah tira baring, kakinya seperti kayu. Disentuh pun nyeri, keras luar biasa. Saya mau coba hebatnya plester ini. Sebab saya seorang formulator dan berpikir ilmiah. Jadi jangan puji sebelum diuji. Harus ada evidence base-nya. Selain teori molekuler yang saya yakini, perpaduan antara glukosamin, kemudian sekitar 38 kalau tidak salah ya. Sekitar 38, kalau saya tidak salah ingat ya, sekitar 32. Ada 32 saponin yang ada di ginseng, kemudian dengan molekul germanium dan silver. Saya tempel 17 plester. Saya mulai dari kaki yang tidak bisa digeser. Karena dia posisi salah, ke kirinya mati dan menghadap dinding, jadi sulit. Mau pegang aja kakinya dia teriak, mau disentuh teriak, maka saya tempeli dulu kakinya. Saya tempeli dari bawah, kemudian naik ke atas, baru ke pahanya. Kita perlu 2 jam untuk tempel 17 plester. Saya tempel dulu, kemudian tanpa dia sadar, saya pegang kakinya udah lemas. Padahal 30 menit. Wah, saya udah goyang kepala ini. Ini luar biasa ini, formulanya ini. Kemudian saya dorong kakinya. Dia nggak sadar saya sudah dorong kakinya. Waktu saya bisa dorong kakinya lemas, kemudian saya bilang kepada perawatnya, dorong dia balik ke arah dinding. Perawat katakan jangan.
Di situ kan yang mati sebelah kiri saya katakan no, dorong. Setelah didorong perawatnya kaget. Apa tuh yang ditempeli? Kok hanya 30 menit? Penderita stroke itu kakinya sudah lemas sama tangannya yang keras seperti kayu. Baru kita tempel punggungnya bagian belakang. Dan besok paginya yang merawatnya mengatakan dia sudah menarik sendiri kakinya. Mengapa hal itu terjadi? Karena ada germanium. Saya mau cerita sedikit sukses kisah germanium. Anda mengenal germanium dari mana? Germanium masuk ke Indonesia melalui kasur-kasur ajaib kan? Dan gelang-gelang ajaib kan? Jadi ada kasur orang tidur untuk terapi kan? Ada batu-batu ajaib kan? Dari Korea. Itu adalah batu hitam germanium. Ada kalung-kalung ajaib kan? Gelang-gelang untuk arematik, kemudian kalung untuk asma. Dan ada kemajuan untuk orang asma. Itu adalah batu hitam germanium. Bayangkan, kasur dan gelang ini tidak masuk ke dalam tubuh, khasiatnya udah ada. Bayangkan. Ini dia masuk dalam bentuk nano ke dalam tubuh. Nah, germanium ini telah dianggap sebagai agen terapeutik dengan efek anti-tumor, anti-kanker, antivirus, anti-inflamasi, anti-penuaan. Jadi jangan salah ya, PNG bukan cuma untuk nyeri-nyeri. Anti-penuaan. Sejumlah studi klinis telah mengeksplorasi efek terapeutiknya yang menjanjikan dari germanium organik pada kanker radang sendi osteoporosis. Dan yang luar biasa, dia mengaktifasi kita punya sel kekebalan. Ini dia punya efek terapeutik. Biogermanium ini bertindak sebagai imunostimulan, meningkatkan sitotoksik dari natural killer cell. Terapi kanker. Dalam 40 tahun terakhir ini telah bergulat untuk mentargetkan mana lagi kemoterapi sistemik sudah kelabakan karena efek toksisitasnya begitu besar, sementara banyak dengan kemoterapi sistemik gagal karena resistensi dari sel kanker. Maka kemudian ada imunoterapi, ada terapi target dan sebagainya. Sekarang perhatian dari para profesor onkologi adalah bagaimana menargetkan dengan mengaktifasi natural killer cell, yaitu sel pembunuh. Anda boleh klik nama saya di YouTube dan saya telah membahas ini, bagaimana tubuh kita dapat melawan kanker. Nah, sel natural killer cell ini dapat membunuh virus, bakteri, dan kanker apa saja. Tapi persoalannya adalah karena gaya hidup modern, pola makan, goreng, berminyak, banyak daging, tingkat stres, kurang tidur, maka sel kekebalan ini seperti satpam di bank. Orang tarik duit ratusan juta, kok jalan 1 kilo kok bisa dia dicegat sama penjahat. Berarti kan ada penjahat di bank. Dan satpamnya tidak tahu, polisinya tidak tahu. Nah, demikian juga dengan natural killer cell atau sel pembunuh alami kalau dia lemah tidur-tiduran. Nah, germanium ini mengaktifkan dia. Jadi ada beberapa temuan klinis baru ditemukan mekanisme imunostimulasi dari germanium ini. Sebagai agen terapi yang menjanjikan. Nah, sekarang ini dia bisa bekerja, bayangkan, karena itu saya katakan ini ahli formulator ini luar biasa. Dia bisa menggabungkan ginseng yang sudah terkenal berabad-abad, punya segudang. Mulai dari anti-inflamasi, kenapa ginseng bisa jadi anti-diabetes, anti-rematik, anti-tumor, anti-kanker, dan sebagainya. Karena ginseng itu punya saponin yang disebut dalam penelitian R. Dan R3 itu telah banyak diteliti untuk aktivitas kankernya. R1 dan R3 itu menghalangi proliferasi.
proliferasi itu adalah pertumbuhan sel kanker. Kemudian dia menghalangi invasi untuk metastase. Metastase itu dia pergi ke jaringan lain. Misalnya kanker payudara metastase ke hati, atau ke paru, atau ke tulang. Kemudian dia menginduksi apoptosis, yaitu program kematian sel. Sebab sel kanker nggak bisa mati sendiri. Sel kulit kita 28 hari mati, sel darah kita 120 hari mati, sel hati kita 150 hari mati, nanti ganti baru. Begitu yang diciptakan Tuhan. Tapi sel kanker nggak bisa mati. Dia hanya tahu kalau makanannya cocok, dia tumbuh terus abadi. Orangnya udah mati, contoh Henrietta udah lama mati, tahun 50-an. Sel kankernya dibiarkan terus di lab, ada sampai sekarang. Jadi kalau seorang kanker payudara umpamanya meninggal, ambil sel kanker dikasih makan ke tikus, tikus kanker. Tikus mati, ambil sel kanker di tikus dimakankan ke kelinci. Kelinci mati, ambil ke kelinci, makan ke kambing. Kambing kanker lagi, kambing pindah ke sapi, sapi pindah ke manusia. Sel kanker itu abadi. Nggak bisa mati. Nah, karena itu kenapa orang berulang-ulang sudah di kemo dan lain-lain sel kankernya bisa kebal. Karena dia nggak bisa mati sendiri, maka kita harus menolong tubuh kita untuk membantu program kematian sel. Nah, ini bahan-bahan alami ini, herbal ini, dengan toksisitas yang begitu kecil, dan sekarang belum terbukti ada toksisitas ya. Ini bahasa hati-hati saya gunakan, dibandingkan misalnya menggunakan modalitas kemoterapi dengan toksisitas yang lebih besar. Maka dia bisa menginduksi apoptosis. Dia bisa juga menginduksi autofagi atau sel memakan diri sendiri dan menjadi promotion, immunity promotion, mempromosi imunitas. Jadi dia bekerja dalam 5 lini. Nah, ini dikombinasikan dengan glukosamin, dikombinasikan dengan germanium, dan luar biasa, satu jurnal penelitian di negara sementara berperang Ukraina. Mereka sementara meneliti biogermanium mampu membuat koneksivitas di otak untuk orang stroke. Ini sementara terapi eksperimental, masih pada hewan ya, belum clinical trial. Tapi itulah yang mengejutkan, orang stroke ini kan dia punya sel-sel saraf kan ada yang mati. Karena itu dia tidak bisa connect kaki dengan bagian yang kena otak dengan bagian yang kena stroke. Tapi yang luar biasa setelah ditempel, kok bisa connect? Bisa diperintah, bisa bergerak. Nah, jadi sudah diteliti, tapi masih penelitian eksperimental pada hewan, belum clinical trial, itu di Ukraina. Tapi itu kabar baik bagi kita, karena itu bukti-bukti saya semangat dari rekan-rekan yang mendistribusikan painless ini, yang saya highlight malam ini, langsung membuat videonya, kemudian di-share kepada teman-teman untuk menyemangati. Tapi itu adalah clinical trial sebenarnya. Jika semakin banyak buktinya, itu semakin baik. Seperti itu. Ketimbang kita kita membiayai satu tim penelitian perguruan tinggi untuk clinical trial, itu biayanya sangat mahal. Nah, sekarang orang-orang yang mengalami perbaikan yang signifikan, tentu saya katakan adalah jangan berpikir begini, sudah stroke 3 tahun, nggak bisa jalan. Mau berharap hanya 1 pack, dia udah sembuh, bukan demikian. Jadi perlu dosis terapi berkelanjutan untuk melatih dia punya saraf untuk memblok semua mediator radang, sehingga tubuhnya mediator radang itu bisa, mediator radang ini nggak bisa disembuhkan oleh obat kolesterol dan obat pengencer darah.
yang biasa diminum oleh orang stroke. Dan juga mediator radang ini tidak bisa disembuhkan dengan pijat. Pijat melegakan sementara, melancarkan darahnya. Tapi kemudian otot yang tidak mendapatkan informasi saraf untuk berkontraksi dan kaku, makin hari makin menciut dan menjadi kecil. Setelah bertahun-tahun, sehingga melatihnya lebih susah. Nah, itulah sebabnya kita tidak boleh dengan tergesa-gesa mengatakan sekali tempel, 2 kali tempel. Itu apa namanya, sebuah cara mengcanvas produk ini yang tidak terlalu baik, tidak terlalu etis menurut saya. Jadi berikanlah waktu, jadi beri tantangan kepada orang stroke. Dengan modalitas yang ada selama ini, stroke pertama aja butuh 2-4 tahun untuk recovery. Bisa 2 tahun kalau betul-betul dia betul-betul menjaga makannya, kemudian menjaga pikirannya. Sebab banyak orang stroke berhubungan dengan tingkat stres juga. Tapi dengan penggunaan ini, waktunya akan lebih cepat. Nah, saya memang sementara mencoba kepada orang stroke dan mau melihat apakah dalam waktu 3 bulan sampai 6 bulan dia bisa remisi total dan bisa berjalan. Nah, saya mencoba kepada kakak ipar saya, dia telah 3 tahun stroke, dan kemudian kita intervensi dengan terapi jus, dengan berbagai suplemen. Saya intervensi, termasuk omega 3. Sebab omega 3 itu memblok peradangan, jadi jangan keliru ya. Jadi kalau orang stroke juga perlu ditempeli omega 3, sebab omega 3 itu memblok peradangan, memblok inflamasi, dan juga mempengaruhi agregasi trombosit, dan juga mempengaruhi oksidasi dari kolesterol dan tingkat triglyceride. Nah, jadi ini perlu dikombinasi, dan juga kalau dia cenderung stres dan sukar tidur, ya tentu dia perlu melatonin. Biasa orang stroke juga sukar tidur sih, dan cenderung stroke-nya akibat stres. Nah, oke. Kembali ke yang saya highlight penting malam ini adalah painless ini. Jadi di tingkat molekuler boleh dikatakan formulator ini memang hebat. Dia mampu menggabungkan, painless ini sehingga dia bisa memblok semua mediator radang dan membuat orang stroke itu, jadi penyebab radang itu inflamasi karena itu membatu menjadi keras seperti kayu. Jika inflamasinya bisa diblok, tinggal kita tambahkan omega, OMV. Kemudian begini, ada banyak orang stroke juga terjadi karena proses saya lupa lagi. Penyebab radikal bebas di otak itu sebentar. Itu yang dikonversi oleh B12. Terlalu banyak di kepala saya jadi saya lupa. Mungkin Dr. Setio ini bisa bantu saya. Jadi itu ada bagian integral dari metabolisme protein metionin yang ada pada daging, dan paling tinggi di daging, tapi itu protein yang ada di mana-mana sih. Asam amino metionin ini. Jadi itu kemudian dikonversi, kalau tampak B12 maka dia membentuk, saya lupa lagi. Ada molekul itu, dan jika dia terlalu banyak maka dia menghasilkan radikal bebas yang begitu tinggi. Dan radikal bebas yang banyak itu di otak mempromot stroke. Nah, konversi itu perlu vitamin B9. B9 itu asam folat, dan perlu B12 untuk mengkonversi itu. Saya lupa lagi. Homocysteine, ya sudah ingat. Jadi orang stroke itu biasa homocysteine levelnya tinggi. Karena dia hobi makan hewan, protein daging tuh metioninnya tinggi. Nah,
konversi dari metionin ini dan supaya tidak produksi banyak homocysteine ini adalah sudah barang tentu bagi orang stroke dinasihati jangan makan daging lagi. Lebih baik makan ikan laut, jangan menggoreng lagi. Baru kemudian dimasukkan dia B12 dan asam folat. Dan kalau saya tidak salah di B12 itu juga mengandung asam folat ya, atau di dekamin ya. Nah, jadi kita harus gunakan produk ini berbarengan sehingga dia punya recovery menjadi lebih cepat. Nah, ini dulu yang bisa saya highlight pada malam hari ini. Nanti saya kira saya bicara sudah 45 menit ya. Menurut teori pembelajaran, kalau lebih dari 45 menit itu penyerapannya berkurang. Jadi nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Terima kasih Pak Julius. Oke, Dokter Frederick, Sir Frederick, terima kasih banyak sekali karena ini materi yang sangat berat, tapi disampaikan dengan saya hampir tidak berkedip. Teman-teman yang belajar dengan Dokter Frederick luar biasa. Kita ucapkan terima kasih dengan ketikan angka 9 sebanyak-banyaknya, teman-teman. Untuk sebagai apresiasi, ini Pak Yusuf dari Gorontalo hadir. Benar-benar dokter sekarang sudah tembus 825 dari Dokter Setio dan Dokter sudah tembus 825. Yes. Dan ini saya katakan ini baru teaser karena nanti film sesungguhnya akan diputar di berikutnya di mana Dokter Setio dan juga Dokter Frederick bisa membedah lebih dalam lagi. Karena sebenarnya waktu introduksi ke saya ada begitu banyak yang saya catat bagaimana tantangan kehebatan seorang formulator untuk menggabungkan produk-produk yang kadang bertentangan sebelumnya. Tapi inilah kenapa teman-teman ada hak patennya. Hak paten ini luar biasa. Ini rahasia yang seorang Dr. Frederick aja yang belajar sekian lama, dia mengatakan ini jumawa sekali sampai mengatakan painless night glue. Dari judulnya saja sebegitu confident, mempunyai competitive edge yang sangat tinggi. Dan teman-teman, kalau saya pada malam hari ini sangat belajar makin confident bahwa produk kita ini betul-betul produk revolusioner. Ya. Seperti revolusioner. Yes. Bagi saya Pak Julius ini kira-kira melampaui 20 tahun dari generasi kita ke depan. Wow. Jadi ini formula ini yang menggabungkan semua formula untuk memblok peradangan dalam waktu 30 menit. Ini 20 tahun. Jadi dia berpikir melampaui 20 tahun dari generasi kita sekarang. Yes. Jadi teman-teman tepuk tangan. Ketika saya belum kenal dengan Dr. Frederick, kita berdiskusi dengan Dr. Setio dan Dr. Kintopo kira-kira 2 bulan lalu, saya ketemu ada satu istilah dokter, the future self-medication. Saya katakan bahwa self-medication yang masih in the future itu sudah bisa kita nikmati sekarang dengan cara sangat mudah. Maka ketika Dr. Frederick mengatakan bahwa ini harusnya baru 20 tahun kemudian ada, tapi sekarang sudah ada, itu mudah-mudahan menjadi penyemangat kita, karena yang mengatakan bukan Julius, orang ahli branding, tapi betul-betul ahli formulator, yaitu Sir Frederick Waworuntu. Oke, nah Dr. Setio, masih menambahkan lagi, silakan Sir Frederick. Jadi impian terbesar sebenarnya seorang ahli nutrisi di bidang molekuler adalah bagaimana menggunakan lubang terbesar di tubuh untuk memasukkan makanan. Dan lubang terbesar bukan mulut. Lubang terbesar itu kulit. Kulit punya permukaan yang sangat luas. Dan kalau dia bisa masuk lewat situ, dia langsung mencapai dalam waktu yang singkat ke organ target. Jika itu nano di bawah 100. Dan inilah yang terjadi yang mengejutkan. Dan orang anggap seperti magic. Kaki nggak bisa bergerak, asam urat. Orang nggak bisa telungkup lagi, mau sholat 30 menit bisa telungkup lagi. Ini kan dianggap seperti magic, nggak masuk akal. Dan dianggap orang lain magic. Dipikir kita ada magic-magicnya. Enggak. Ini teknologi Tuhan. Saya mau kasih teknologi Tuhan begini ya. Sebentar, saya kira-kira 2 menit aja. Begini ya. Silakan. Semua energi itu, ahli molekuler nutrisi,
setuju dengan ahli fisika bahwa energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Nah, energi itu Yep. diciptakan Tuhan dari matahari memancarkan gelombang fotoelektrik. Fotoelektrik atau Yes. foton ini gelombang tapi juga materi. Gelombang elektromagnetik tapi juga materi. Gelombang tapi juga materi. Karena itu disebut foton. Ini membawa energi dari Tuhan. Energi ini tiba ke bumi ditangkap oleh klorofil yang ada di stroma tumbuhan. Dan stroma itu yang ada di tumbuhan itu dia akan energi ini akan mengeksitasi elektron yang ada di klorofil. Waktu elektron itu tereksitasi dari kulit terluar, maka kemudian energi itu dipakai untuk menggabungkan karbon dioksida yang dibuang oleh nafas manusia dengan H2O atau air menjadi karbohidrat. Karbohidrat kemudian melalui rantai Krebs, namanya daur Krebs. Kemudian diperpanjang rantainya menjadi lemak. Kemudian dari air masuk nitrogen dan masuk fosfor, ditambah di situ menjadi protein. Nah, jadi yang membuat energi itu menjadi energi kimia. Energi kimia ini dimakan oleh manusia menjadi energi potensial, menjadi energi mekanik, seperti saya bisa bicara dan sebagainya. Nah, di paket makromolekul energi ini, Tuhan tutup phytochemicals dan mineral untuk menyembuhkan jika kita sakit. Phytochemicals itu atau phytokimia contoh adalah saponin atau R itu R1 sampai R32 yang ada di ginseng. Nah, jika itu juga glukosamin. Kemudian mineral yaitu mineral perak yang sudah 50 tahun digunakan dalam sejarah medis dan germanik. Nah, jadi sebenarnya teknologi nano ini adalah visi dari Tuhan. Sebab Tuhan membawa energi alam semesta itu datang ke dunia kita, itu bukan malaikat yang bawa, cahaya yang bawa dalam bentuk foton. Itu adalah partikel dan itu adalah juga gelombang. Jadi kalau sampai nanoteknologi ini adalah partikel kemudian dia dengan gelombang, itu bukan sesuatu yang mustahil. Sebab alam diciptakan Tuhan demikian. Oke, itu tambahan saya. Aduh, ini pendekatan filosofis dan filosofis dan teologis, dokter. Ya. Karena mengaitkan sesuatu yang sifatnya sangat material, tetapi dengan keajaiban dan kebesaran Tuhan. Begini, saya Terima mau kasih banyak. berikan backbone sainsnya agar supaya kita tidak dituduh spiritism. Pakai perdukunan gitu, ditempel 30 menit kok bisa hilang nyerinya, kan orang bilang apain. Nah, gitu kan. Iya. Oke. Agar yang Terima kasih mengkansas banyak, ini boleh berbagi gitu kan. Iya. Betul sekali. Ya, dokter, ini tadi saya juga catat, dokter sendiri seorang yang sangat rasional, belajar luar biasa, lalu ada game atau satu beliefs. Jangan dipuji sebelum diuji. Dan dalam waktu singkat, dokter punya semacam laboratorium hidup di mana kakak sendiri atau saudara-saudara atau pasien dokter, ada yang sudah 3 kali kena stroke, dan kakunya sudah luar biasa, badannya disentuh saja sakit. Dan ini dipakai dalam 30 menit, kemudian menjadi lebih lemas dan juga bisa merasa dan bisa menarik kaki sendiri. So, ini sangat amazing buat kami juga menjadi semakin yakin. Nah, catatan kecil teman-teman, jangan lagi bicara ini sesuatu yang ajaib, bukan satu yang spiritism, tapi semuanya sangat rasional dan juga sangat, tanda kutip, mohon maaf, ilahi. Karena kita menjadi duta-duta yang sebenarnya duta-duta kabar gembira yang tadi disampaikan dengan dokter dengan berbagai jurnal. Nah, sebelum saya masuk ke pertanyaan-pertanyaan, saya ingin memberikan waktu khusus kepada Dr. Setio, karena untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Profesor Frederick. Dr. Setio, silahkan Dr. Setio. Luar biasa, Prof. Frederick.
Seluar biasa, karena betul seperti yang sering saya sampaikan ke teman-teman. Tadi saja di Bogor saya menyampaikan fotosintesis. We are talking a simple, but ternyata luar biasa. Saya memberikan contoh, kalau tadi bicara, Dr. Frederick bicaranya adalah sampai ke petrochemical, saya hanya bicara mengilustrasikan bagaimana buah belimbing, bagaimana buah sawo yang modal dasarnya adalah CO2 plus H2O, kemudian terjadilah beraneka ragam yang lain. Dan itu adalah energi matahari. Itulah yang masuk ke dalam tubuh seseorang, fitochemical, flavonoid, saponin, fenol, apapun yang ada di dalam buah dan sayuran, itu yang digunakan oleh One More International. Jadi rangkaian produk yang sudah ada itu melengkapi satu dengan yang lain. Saya selalu menjelaskan ke teman-teman, jangan hanya PNG, tapi kombinasikan dengan Omevia, kombinasikan dengan produk yang lain, kombinasikan dengan produk yang lain. Karena ingredientnya berbeda dan satu sama lain akan saling melengkapi. Jadi hari ini saya sangat bersyukur sekali karena mendapatkan penguatan, mendapatkan kekuatan besar. Jadi saya kebetulan di sini ada beberapa orang dokter yang hadir, beberapa medis yang hadir. Maka saya selalu yang lalu juga menyampaikan, mari teman-teman sejawat, ini adalah kesempatan. 20 tahun meloncat, 20 tahun meloncat sebelum dilakukan oleh yang lain, tapi One More International telah membawa kita, mempermudah kita, bagaimana peradangan yang tidak pernah selesai. Tidak lagi bicara non-steroid anti-inflamasi, tidak bicara lagi yang lain, tapi bagaimana fitochemical, bagaimana teknologi, bagaimana germanium, bagaimana ion perak yang digunakan dan digabungkan. Sekali lagi, digabungkan dalam satu materi yang luar biasa. Mudah-mudahan saya hari ini dapat kekuatan lagi, hari ini dapat keyakinan bertambah lagi, dan makin akan terus lagi. Besok saya minta izin ke teman-teman, saya akan berangkat ke Palembang dengan tema yang sama. Kita bicara mengenai One More International di mana-mana. Pak Julius, silahkan kembalikan ke forum. Saya dengan senang hati sekali ini, luar biasa. Sekali lagi, Dr. Frederick Kumaruntu, saya segera ingin ketemu, kita diskusi lebih banyak lagi, dan banyak PR, banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Thank you so much. Sedikit saya tambahkan. Dalam minggu yang lalu, saya mengcanvass orang di Colorado, dan tadi saya mengcanvass orang di California. Kenapa saya berani canvass ke Amerika? Di Amerika ada 120 juta orang penderita osteoarthritis yang sangat bergantung pada painkiller. Dan mereka menggunakan glukosamin walaupun sudah diputuskan oleh para ahli tadi, glukosamin dan kondroitin tidak menolong. Tetapi Eropa luar biasa. Yang saya sudah katakan, Liga Eropa untuk osteoartritis memastikan berdasarkan riset mereka, transdermal glukosamin itu poten. Itulah sebabnya saya bertanya-tanya, kok dia bisa dapat nomor registrasi dari FDA? Gimana produk ini bisa dapat registrasi dari FDA? Bisa tembus Amerika gitu. Dan dia bisa berada di 50 negara gitu. Nah, ini jadi satu hal yang luar biasa. Jadi bagi teman-teman, ini menjadi, jadi Anda sementara hidup di masa depan. Luar biasa. Iya. Oke. Terima kasih sekali Dr. Setio dan juga Dr. Frederick. Ini betul-betul luar biasa. Dan teman-teman, sebenarnya ada lumayan banyak pertanyaan, tapi boleh kita simpan beberapa pertanyaan yang praktikal, yang berkaitan dengan pengobatan mungkin bisa ditanyakan kepada upline Anda.
Karena ada beberapa kali sebenarnya sudah kita bahas di tempat dokter soal cara penempelan dan lain sebagainya. Lalu juga ada pertanyaan, misalnya saya rangkum ini Dr. Setio dan Dr. Frederick ya. Ada yang mempertanyakan, apakah jika sudah diterapi dengan produk kita, itu sembuhnya permanen? Nah, ini pertanyaan yang menggoda ini. Karena sebenarnya tadi sudah diceritakan ada beberapa treatment atau intervensi itu yang hanya menghilangkan gejalanya, tapi tidak secara radikal mengubah atau memperbaiki problem sesungguhnya. Tapi nanti tolong boleh dijawab. Boleh saya mulai satu persatu ya, Dr. Setio dan juga nanti ini secara global siapa saja yang akan memberikan tanggapan, dan saya yakin tanggapan itu tidak hanya persis di halnya itu, tapi bisa juga memberikan insight terhadap keunggulan produk-produk kita. Saya tanyakan pertama dari Mas Uding dari Banten Selatan. Apakah produk ini bisa untuk balita yang kena penyakit lumpuh? Jadi meskipun tadi dikatakan ini fitochemical, tidak ada yang kimia sama sekali, dan juga alami, apakah bisa dipakai untuk balita dan ibu hamil? Mungkin pertanyaan yang pernah muncul juga sebelumnya. Silakan Dr. Frederick dan juga Dr. Setio. Monggo, Sir, please, silakan lebih dulu. Silakan, Dr. Frederick. Memang saya belum membuat clinical trial dari sudut pandang pendekatan molekuler nutrisi. Sejauh ini aman, tetapi selalu di dalam etika medis itu harus berhati-hati terhadap ibu hamil karena ada janin. Kemudian terhadap anak kecil mengenai toksisitas kan itu dosis. Nah, jadi ini saya punya ponakan ada 4 tahun, saya mau coba nanti. Ya kalau dia sakit, sebab begini mengenai toksisitas ya. Ini etika profesi medis. Contoh kalau orang pakai minum pil, kemudian terjadi toksisitas, misalnya begini, shock anafilaktik antibiotik, maka harus secepatnya diberi antidot oleh dokter atau dia disuntik. Harus disuntik antidot secepatnya, kalau tidak ya bisa berakibat fatal. Nah ini kan ditempel. Ketahuan ada reaksi toksisitas, cabut tempelannya, berhenti. Langsung berhenti dia. Kalau disuntik atau minum obat kan nggak bisa. Sebab sudah tertelan obatnya. Sudah disuntik, sudah masuk ke pembuluh darah, harus kasih antidot secepatnya. Tapi kalau ini Anda ada reaksi apa saja, cabut aja plesternya. Itu langkah awal. Ya. Sederhana sekali. Karena itu kalau anak-anak ya kita coba tempel kecil. Dosisnya kecil kan. Nah, plesternya dibagi 4 misalnya kan, karena luas permukaan tubuh dan berat badan semua mempengaruhi. Betul. Kemudian metabolisme hati nanti kalau dia ada metabolit itu mempengaruhi. Nah kita berharap agar ya dia nggak sampai pergi ke hati, sebab dia langsung ke organ target kalau dosisnya tepat. Siap. Pak Yulius, saya nambahin ya. Silakan Setio. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya selalu mengingatkan, kita ini berhadapan dengan berbagai tantangan. Jadi otomatis pertanyaannya itu sama persis ketika seluruh rangkaian produk dari One More International itu dibandingkan dengan obat, dibandingkan yang pernah punya pengalaman. Termasuk sekarang kasusnya dari Pak tadi nomor 6 dari Pak Uding dari Banten Selatan, ditanyakan misalkan produk ini untuk mengobati balita. Kondisi kelumpuhannya ini banyak evaluasinya. Entah itu dengan cerebral palsy sehingga menyebabkan kelumpuhan di tempat lain, entah itu karena demam yang tinggi kemudian dia juga mengalami suatu kelainan cerebral dan pada akhirnya terjadi kelumpuhan. Tapi kalau pusatkan pikiran kita seperti yang tadi disampaikan sama Dr. Petri,
We are talking about nutrition. Jadi usaha kita hanya mengantarkan nutrisi, mengantarkan fitochemical, mengantarkan berbagai rangkaian, apalagi ini adalah transdermal. Tadi sudah di warning lagi, saya tadi saja menyampaikan, tolong ukurannya kecil, awali dengan ukuran kecil, apalagi sekarang balita. Kalau sudah balita mendapatkan, sekarang apa yang akan dilakukan? Atau kembali dipertanyakan, apa yang dilakukan oleh medis dengan kondisi seperti ini? Sulit, Pak. Sulit. Kasus cerebral palsy luar biasa. Kasus dengan kelumpuhan di anak-anak, kecacatannya, disabilitasnya, itu luar biasa. Kenapa? Karena pendekatannya tidak nutrisi. Sementara yang kita bicarakan sekarang atau One More menyediakan adalah nutrisi. Dan di delivery disampaikan dengan cara transdermal. Pakai ukuran kecil, ada sesuatu cut off. Tinggal diangkat. Kasih jarak lagi sekarang. Masih besar lagi, masih ada sesuatu lagi, ukurannya diperkecil lagi. Jadi kemungkinan ada kesempatan, ingat, bukan kemungkinan ada kesempatan memperbaiki kelumpuhannya saja seperti yang tadi disampaikan sama Dr. Frederick, tapi memberikan kesempatan kepada balita ini untuk mendapatkan nutrisi yang tidak dilakukan. Sekali lagi, yang tidak dilakukan sebelum-sebelumnya. Nah, ketika masuk nutrisi ini, ketika masuk fitochemical ini, kita punya seperti yang tadi, ini ada energi loh yang disampaikan kepada balita kita yang sedang lumpuh. Kepada balita yang bermasalah, ada energi yang luar biasa dari Tuhan yang Maha menyembuhkan lewat fitochemical, lewat nutrisi, lewat delivery system, lewat nanoteknologi, lewat produk One More. Maka ketika ini disampaikan, ukurannya kecil dan lain sebagainya, ayo kita sama-sama berdoa, kelumpuhan ini akan bisa dicapai. Kelumpuhan ini akan mengalami perbaikan. Paling tidak kualitas selnya akan jauh lebih baik. Kualitas bagian daripada selnya akan lebih baik karena partikelnya adalah nano. Jadi tolong teman-teman nih sekarang nih harus kompak nih. Karena kita sudah mendapat penjelasan lebih banyak dari Dr. Frederick. Apa sih catatannya? Kalau sudah bicara partikel dan partikelnya itu adalah nano, tidak bicara lagi mengalir di pembuluh darah, sayang. Ini sudah partikelnya nano. Sudah masuk directly ke dalam sel, tidak bicara lagi harus disebar kemana-mana. Ini directly ke dalam sel dan bagian komponen terkecil. Bahkan ketika ketika gelombang, ketika far infrared yang ada di dalam germanium, itu juga menyertainya, maka penetrasinya akan jauh lebih tinggi lagi. Balik ke kasus Pak Uding di Banten, yuk kita sama-sama berikan produk, satu produk, nanti nambah 2 produk, nambah 3 produk, karena kita ada B12-nya, kita ada dekaminnya, kita lihat perkembangannya. Tadi Dr. Frederick sudah menyampaikan, saya pengen lihat 3 bulan, saya pengen lihat sekian bulan. Maka itu adalah catatan penting kita, bahwa kita harus berhati-hati, perlahan-lahan, dengan volume kecil, dengan ukuran kecil, yuk kita sama-sama doakan untuk ada perbaikan. Kasus apapun termasuk kasus dengan gangguan motorik pada anak-anak atau pada balita kita. Mudah-mudahan itu Pak Julius, saya kembalikan kepada forum. Terima kasih. Dr. Frederick, Pak Waruntu luar biasa. Terima kasih. Silakan Pak Julius. Terima kasih Dr. Setio dan Dr. Waruntu. Ini saya melanjutkan lagi, ada mungkin sedikit saya merangkum pertanyaan dari Nimedi Yastri dari Palu, lalu ada Pak Wahyu Wono dari Malang, lalu Bu Indah juga dari Citayam, serta Pak Roni dari Bandung. Jadi beberapa pertanyaannya adalah mengenai beberapa kasus problem kesehatan dengan pertanyaan seputar prostat, seputar wasir, lalu juga asma. Pertanyaannya kurang lebih sama, butuh berapa lama untuk sembuh? Tadi sebenarnya Dr. Frederick Waworuntu sudah menyampaikan bahwa harus ada kecukupan dosis terapi, dan juga Dr. Setio tidak henti-hentinya mengatakan kombinasi. Karena ketika satu problem penyakit itu sebenarnya suatu yang sistemik, tidak hanya mengenai pada problem yang dirasakan, tapi pasti ada kaitannya dengan yang lain-lain sehingga kombinasi produk sangat diperlukan. Nah, mohon tanggapannya dokter berkaitan dengan seberapa besar
dosis yang dibutuhkan dan seberapa kombinasinya. Tapi memang agak sulit karena ini kan masing-masing orang beda, tapi boleh mohon pencerahannya dari Prof. Frederick maupun dari Dr. Setio. Silahkan Prof. Frederick. Jadi saya sendiri masih buat clinical trial, katakanlah demikian, dengan menempel langsung pada pasien untuk melihat dosis terapi yang spesifik untuk penyakit tertentu. Nah, dan berapa lama penyakit itu diderita. Contoh misalnya yang saya highlight malam ini adalah PNG. Jadi PNG itu kan dari seluruh komponennya itu punya kemampuan untuk memblok inflamasi. Nah, berapa besar gudang inflamasi di tubuhnya karena dia penyakit apa? Misalnya penyakit diabetes dengan turunannya itu kan gudang inflamasi yang sangat besar. Nah, jadi kita harus buat jadi begini. Jadi kalau diabetes terkendali tentu berbeda dengan diabetes yang sudah mulai membawa penyakit penyerta atau diabetes yang sudah lama dengan glycation and process. Misalnya ada yang saya mulai coba, ada diabetes kemudian dia punya tungkai bawah sudah mulai menghitam. Jadi aliran darahnya sudah mulai berhenti. Nah, saya mulai menempel 15 plester, kemudian saya lihat ada perubahan. Ya, 15 dalam 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, perubahan aja warna ungunya udah mulai memudar. Dan kemudian dalam 1 kali 24 jam, dia punya mobilitas menjadi lebih baik. Padahal itu sudah sangat keras karena aliran darah sudah mati. Gitu. Itu kan kalau orang diabetes, saraf perifer sudah mati, itu yang bisa menyebabkan gangren, kemudian bisa amputasi. Nah, itu saya melihat sendiri. Tapi ini kan kalau kita mau sampai kemudian terjadi pemulihan jaringan dan apa, selalu pertanyaannya berapa lama penyakitnya itu, kemudian berapa banyak tingkat kerusakan jaringan dan inflamasi tentu berbeda-beda. Yes. Sebagai saya kasih contoh begini ya. Kakak ipar saya 3 tahun saya intervensi, kasih terapi jus, kasih suplementasi. Dia sudah bisa jalan, kakinya masih diseret dan tidak bisa jongkok. Dan naik tangga, rumah saya punya tangga, naik tangga berpegangan. Kemudian kami tempel plester, hanya 4 plester, 4 buah tapi dipotong-potong. Di beberapa titik, gitu kan. Sebab orderan saya belum datang, saya pinjam plesternya. Siap. Saya tempel. Besok pagi dia datang, tunjukin sudah bisa naik tangga tanpa pegang. Luar biasa. Kakinya tidak diseret lagi. Besok ditempel lagi, dia sudah bisa jongkok. Nah, ini kan mengejutkan bagi saya. 3 tahun saya terapi, kaki masih diseret. Sudah ringan, tapi masih diseret. Kemudian nggak bisa jongkok dan duduk di bangku rendah. Dan naik tangga berpegangan. Hanya 2 hari dan saya enggak tempel lagi. Ini serius. Setelah cuma 2 kali penempelan, jadi 4 hari ya. 2 kali penempelan. 4 plester toh, 8 plester ya. Cuma 8 plester. Udah naik tangga, karena apa? Mungkin darahnya sudah bersih karena terapi jus dari saya, suplementasi. Dia udah nggak makan daging, ayam pun udah tinggal ikan laut, nggak digoreng. Jadi kan faktor mediator inflamasinya kan sudah sangat berkurang. Sudah berkurang. Jadi hanya sudah turun, jadi hanya didorong sedikit saja dengan painless, langsung hasilnya luar biasa. Bagi saya pun nggak masuk akal itu. Yang udah bergulat dengan molecular nutrition nggak masuk akal bagi saya. Karena saya jujur aja udah 3 tahun tiap hari lihat, sampai berpikir begini, ini udah tahun ketiga, mungkin nanti tahun keempat, seperti kebanyakan orang stroke. Tapi ini hari keempat, bukan tahun keempat ya. Hari keempat terjadi. Nah, saya masih berharap untuk membuat catatan-catatan klinis dari intervensi saya kepada pasien, kemudian saya akan bukukan. Jadi siap bantu, memang Dr. Frederick. Itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih sekali Dr. Frederick, dan ini pengalaman nyata teman-teman.
pengalaman nyata seorang dokter yang sudah dari tahun awal 2000 banyak menemani orang-orang yang punya problem stroke, problem cancer, problem banyak hal, kansernya pun macam-macam. Kalau Anda mencari googling, ya silakan Dr. Frederick. Tambahan satu lagi. Silakan. Kenapa saya hanya kasih painless? Sebab sebelumnya 3 tahun saya sudah suplementasi dia dengan omega 3 dan suplementasi dengan CoQ10. Suplementasi dengan vitamin D3, vitamin K2 dan vitamin vitamin B kompleks dan vitamin E. Ya, ya. Jadi saya tinggal tempel painless, saya mau buktikan painless aja. Saya tempel jalan. Nah, karena itu saya katakan sederhananya begini. Saya tahu tidak semua mumpet kalau dengar yang ilmiah-ilmiah, istilah-istilah gini aja. Nggak ada orang bermain bola kaki sendirian, walaupun dia kapten hebat, dia penyerang tengah, penyerang samping hebat, dia backhand hebat, nggak bisa main bola kaki sendiri, atau main bola kaki 4 orang. Atau main bola kaki satu tim, tapi sendiri-sendiri. Nggak bekerja sama. Semua mau lari sendiri. Nggak akan mencetak gol. Yes. Yes. Sederhana kan? Jadi, yes, betul. Gunakan semua komponen untuk menunjang. Saling menunjang. Dan saya lihat di dalam instruction manual dari perusahaan, titik tempel dan apa yang perlu ditempel itu sudah bagus. Sebab di sini tempel ini di sini, ini di sini dan ditempel, ya itu sudah sangat menolong sebagai instruction manual untuk distributor yang ada di canvasser yang ada di lapangan. Jadi gunakan itu supaya efeknya lebih sinergis. Tentu dengan PNG, Anda melihat hal-hal positif, tapi kalau Anda tambah dengan omega, dengan Q10, maka lebih luar biasa lagi hasilnya. Anda tambah lagi dengan B12. Banyak orang menderita kanker karena kekurangan B12, menderita diabetes. Tapi kan saya belum highlight itu nanti waktu-waktu mendatang, dan juga stroke. Ya. Tanpa dia sadar kenapa. Nah, saya kasih aja sedikit ya. Jadi begini. B12 itu perlu protein pembawa namanya faktor intrinsik, dan pada orang tua itu biasanya protein pembawanya entah pergi kemana gitu. Udah turun. Sehingga walaupun dia makan makanan yang mengandung B12, dia tidak mendapatkan asupan yang adekuat. Maka bioavailability atau ketersediaan hayati dari B12 ini menjadi faktor pembatas bagi orang usia tua. Apalagi orang usia tua mengidap diabetes atau mengidap gangguan pencernaan. Banyak orang nggak ngerti itu. Jadi dia mau suplementasi lewat mulut pun diserap 10%. Saya mau katakan jujur. Ya, saya tunjukin aja deh. Saya suplemen 5.000 metilkobalamin, nggak masuk akal. Padahal vitamin B12 cuma 4 mikrogram. Tapi saya penderita tumor otak, penderita ankylosing, autoimun. Saya survive dengan diabetes. Saya suplementasi 5.000 mikrogram. Karena saya tahu ada barrier di usus saya. Nah, ini nggak ada barrier lagi kalau ditempel. 1.200 mikrogram kalau tidak salah ya, yang ada di B12 itu langsung masuk. Yes, 100%. 100%. Yes. Amazing. Itu contoh-contoh. Karena begini ya, di luar sana ada begitu banyak produk yang menutrisi tubuh, ekstrak dari tanaman. Tapi bentuk produk itu teknologi tertinggi baru sampai pada fermentasi. Betul, fermentasi telah menolong sehingga produk itu tersedia dalam konsentrasi tertentu. Tapi jangan lupa, ada barrier halangan yang tiap orang beragam pada sistem pencernaannya.
Ya. Dan barrier itu semakin besar di usia tua karena filinya sudah botak. Belum lagi karena tingkat stres dan gaya hidupnya, maka dia punya flora ususnya sudah terganggu yang mempengaruhi itu semua. Itulah sebabnya walaupun orang suplementasi kadang-kadang tidak terlalu berhasil. Ya. Tapi kalau masuk langsung ke organ target, nah itu dia. Jadi inilah keunggulan. Jadi begini, memang kita harus mendidik masyarakat sebab kita telah 20 tahun lebih maju dalam cara berpikir. Yes. Memang kita harus mendidik masyarakat. Pernah ada orang saya canvas ya. Terus dia bilang begini, Pak, kami lebih suka nutrisi. Saya bilang, wele-wele, ini nutrisi, Pak. Iya, kami lebih suka makan. Walah, saya bilang, wah ini saya mesti pelan-pelan untuk didik jadi. Nah, itu dia kan. Itu dia problemnya. Jadi orang anggap bahwa satu-satunya memasukkan nutrisi hanya lewat mulut. Lewat mulut secara fisik, iya. Oke. Secara fisik. Sekarang begini saya katakan, B12 ini pun yang saya beli adalah sublingual. Tidak boleh ditelan, taruh di bawah lidah supaya dia masuk. Lewat pembuluh darah seperti obat jantung misalnya nitric oxide kan. Sebab banyak pembuluh darah di bawah lidah, tapi itu lewat pembuluh darah. Harus melalui tingkat pertama pemeriksaan hati. Tapi kalau lewat transdermal, di mana kita tempel, langsung dia penetrasi ke sel dan jaringan yang ada di sekitarnya. Dia berjalan dalam ruang interstisial dan masuk sampai ke sitoplasma. Nah, inilah nano. Memang berpikir nano itu masih perlu waktu gitu kan. Sebab orang belum biasa nano-nano. Yang luar biasa ada seorang bapak. Saya bilang teknologi nano. Saya baru mau jelaskan, dia bilang begini, Pak. Nggak usah jelaskan teknologi nano. Saya tuh konsultan Pertamina. Kita ngerti teknologi nano. Misalnya ion nano tembaga untuk anti korosi itu. Kita tahu teknologi nano. Jadi kalau nano itu pasti the best. Bapak nggak usah terangkan teknologi nano. Yang Bapak terangkan aja vitamin apa ada di situ dan mengapa tubuh itu perlu. Saya bilang, ini dia orang kalau ngerti, orang kalau latar belakang fisika nuklir, pasti nano itu, tapi masyarakat kita umumnya kan ya seperti itu. Namanya nutrisi mesti makan. Gitu. Yes. Ya. Nah, ini problem gitu kan. Tantangan, dokter. Tantangan. Yes. Dan kita inilah duta-duta untuk membawa the future self-medication menjadi cara sehat tanpa obat kimia. Dan luar biasa pada malam hari ini, Dr. Setio dan Dr. Frederick, seperti saya sampaikan, seperti juga pepatah kuno Cina, kalau kita sebaiknya berhenti makan sebelum kenyang. Dan hari ini banyak sekali yang sudah kita serap dari Prof. Frederick, Sir Frederick, dan juga Prof. Setio. Tidak terasa waktu sudah hampir habis. Dan kita mesti setia karena harus berhenti. Dan teman-teman sekalian, siapa yang pada malam hari ini belajar banyak dari kedua narasumber kita, Dr. Talk Special Edition yang pertama, kita menghadirkan Sir Frederick Woworuntu dari Manado, seorang ahli mikronutrien dan juga seorang ahli herbal yang sudah bukan hanya tingkat nasional tapi tingkat dunia. Kita siapa yang pada malam hari ini menjadi semakin yakin dan semakin confident dengan produk-produk kita. Kita ingin mendengarkan closing statement. Saya mohon maaf sebelumnya kepada teman-teman yang belum sempat saya akomodasi pertanyaan-pertanyaan sebenarnya sangat bagus, tapi mungkin ini menjadi pertanda bahwa kita akan menjadi duta-duta yang harus mewartakan kabar gembira ini dengan tantangan bahwa banyak orang di luar sana yang belum mengerti soal kehebatan kita. Tapi pada malam hari ini keyakinan saya yang tadinya sudah 1000% naik lagi 1000% lagi, dokter. Berkat penjelasan dari Dr. Setio dan juga Dr. Frederick. Teman-teman, kita ingin mendengarkan closing statement dari Dr. Setio dan juga Prof. Frederick pada malam hari ini sebelum saya tutup nanti. Silakan. Terima kasih, Pak Julius. Iya.
Silakan Dr. Frederick dulu, silakan Dok. Jadi dari saya kembali ke tadi closing statement saya adalah kulit adalah lubang terbesar di tubuh kita untuk memasukkan apapun. Tapi kulit itu punya faktor penghalang barrier. Itulah sebabnya kalau kita berendam di air laut nggak bisa masuk. Walaupun molekul garam itu 4 nanometer natrium. Karena ada barrier. Ya. Nah, barrier ini berhasil ditembus oleh teknologi nanowave. Ya. Kedua, Anda berjalan 20 tahun melampaui zamanmu, maka engkau harus jadi agent of change. Harus sabar untuk menjelaskan. Dan jika mereka sekarang nanti sadar 5 tahun depan, mereka sangat ketinggalan. Teknologi sementara mengarah ke sana. Ya. Nanti satu waktu mereka sadar hampir semua perusahaan nutrisi. Ya, untuk memasukkan nutrisi akan perlahan-lahan dan perusahaan kosmetika akan beralih ke transdermal nanowave. Kelak. Ya. Oke, terima kasih banyak Dr. Sir Frederick Oworuntu. Boleh dilanjutkan oleh Dr. Setio. Closing Terima statement kasih. malam ini pasti dahsyat. Closing statement saya sederhana sekali Bapak Ibu sekalian, Pak Julius, Dr. Frederick Oworuntu. Kita harus sangat berterima kasih karena kita mau belajar. Sekali lagi, pelajaran ini penuh banget. Kita sudah sekarang masuk di angka 850 lebih tadi. Jadi ternyata kita mendapatkan karunia, kesempatan, nanti juga dengan Dr. Kintoko kita akan hadir juga yang sama, maka kita belajar dan belajar. Apalagi kita mengejar ketinggalan 20 tahun. Kita di depan, bayangkan bagaimana kita yang lainnya kita harus belajar seperti itu. Mengajari. Pertanyaan apapun, apakah ini akan permanen atau tidak, bagaimana mengatasi penyakit A, penyakit B, penyakit C, nggak bisa dalam waktu yang singkat. Ya. Yuk kita kumpul lagi, yuk kita ketemu lagi, silaturahmi lagi dimanapun, kesempatan kapanpun, karena makin melengkapi. Yang kedua dari saya closing statement, ingat, One More itu pintar. One More itu luar biasa. Jadi kenapa ada produk serangkaian produk seperti yang tadi disampaikan. Jadi tidak ada kekhawatiran, tidak ada overdosis, tidak ada toksik, tidak ada apa-apa. Penggunaan metodenya adalah transdermal, sederhana. Lakukan apapun yang kita punya, berapapun jumlahnya, tapi mulai dari ukuran paling kecil. Yang tadinya 1 kita bisa belah berapa kali, yang tadinya bundar kita bisa belah berapa kali, yang tadinya kotak kecil kita potong lagi, dan ada sesuatu tinggal cut off. Persis seperti di infus. Infus ada regulatornya. Ketika terjadi sesuatu, regulatornya langsung di stop. Stop. Tapi berbeda dengan obat yang tadi akan menyebabkan kejadinya reaksi anafilaktik shock. Ketika disuntikan masuk, tidak bisa ditarik lagi. Ketika dimasukkan diminum, sudah masuk sistemik, tidak bisa lagi. Yuk kita belajar, gunakan kesempatan untuk belajar. Demikian, Pak Julius. Terima kasih banyak, saya semangat banget sekarang. Jauh lebih semangat lagi. Terima kasih. Bila itu berikutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Setio dan juga Dr. Frederick atas kesediaannya malam hari ini berbagi. Dan saya mengambil satu pelajaran pada malam hari ini di mana dengan adanya One More Transdermal ini pasien itu bisa diberikan lebih harapan lebih baik dan bahkan mereka bisa lebih sejahtera. Karena selama ini kalau mereka membeli produk, membeli bahan atau menebus obat di apotek, mereka tidak dapat hak usahanya. Tapi di sini dia membeli paket, entah apa paket gold, kalau mau dapat kombinasi yang paling bagus, itu akan mendapat hak usahanya selain manfaat produknya. Jadi betul-betul nyata sudah saya pelajari banyak orang yang tadinya hanya mendapatkan transdermalnya, tetapi juga ternyata transdermal menjadi transdolar. Ya, transdermal menjadi transdolar. Percepatannya tidak hanya membantu nutrisi-nutrisi masuk ke dalam tubuh kita,
tapi juga dolarnya bisa mengalir ke kantong Anda. Nah, selamat malam teman-teman semua. Salam sehat selalu. Sampai jumpa di acara Dokter Talk sebelumnya. Ada 850 orang di sini. Undang lebih banyak lagi orang-orang yang Anda cintai, yang Anda peduli. Semoga di acara Dokter Talk berikutnya bisa menembus sampai 1.000 orang. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Dr. Setio, kepada Prof. Frederick dari Woworuntu dari Manado. Juga di belakang layar kita ada Mas Pras yang selalu setia membantu kita. Juga ada Pak Muhammad Taufik, juga ada Dr. Herni dari Manado. Thank you so much, selamat malam. Saya selamat istirahat. Dr. Setio sehat selalu, dan kita doakan malam hari ini 800 orang bersatu dalam doa, orang-orang yang sedang kita bantu untuk menjadi sehat badannya, sehat kantongnya. Sampai jumpa, salam One More. Saya Julius, tuan rumah Dr. Talk, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di acara berikutnya. Mas Pras, saya kembalikan kepada Mas Pras.